محمد رسول الله. Di lafaz terakhir, saya menuliskan nubuatan Alkitab tentang kebangkitan bangsa Arab yang ditulis dalam Daniel 2 ayat 43, yaitu bangsa yang Bani berasal dari kata Arab yang artinya adalah bercampur karena perkawinan. Juga berarti padang pasir atau senja menjelang malam di awal munculnya bulan sabit. Bangsa terakhir ini akan yakni Babilonia, Persia, Yunani, dan bahkan Roma. Bangsa Arab ini bangkit karena kebangkitan sebuah agama bernama Islam dengan nabinya bernama Muhammad. Islam juga dinubuatkan mengalahkan orang-orang kudus di dalam Roma Timur, kehilangan kekuatan dan kekuasaannya. Roma Barat atau Vatikan dan negara-negara Eropa menghentikan semua dukungan terhadap Bizantin. Pada abad ke-14, Islam akhirnya berhasil mengalahkan Bizantin, kerajaan Kristen pertama dan terbesar di dunia. Islam adalah permulaan zaman baru. Bizantin berubah menjadi negara Khalifah Ottoman Turki yang baru runtuh kemudian tahun 1924 menjelang Perang Dunia Pertama. Dan Yesus berkata tentang kelahiran Islam ini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 8. Di abad ke-13 dan 14 terjadi pergolakan yang luar biasa setelah Perang Salib, bahwa Islam menaklukkan kaisaran Kristen terbesar di dunia, kaisaran Katolik terbesar di dunia, yaitu Konstantinopel. Itu adalah sebuah presedens dan juga suatu titik kehancuran dari Bizantin. Sejak itu Bizantin yang merupakan kerajaan Katolik, kerajaan Kristen, dihancurkan oleh Islam dan dijadikan sebagai khalifah, sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Islam Ottoman. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 menuliskan dengan jelas bahwa orang-orang ini mengalahkan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Kita, eklesia, gereja, orang Kristen. Itu dikalahkan oleh siapa? Oleh orang Islam. Kapan? Di abad ke-14. Ketika Bizantin diislamkan, seluruh negara Kristen itu dijadikan negara Islam sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dalam Matius 24. Orang akan datang menggunakan namanya, dalam arti Muhammad memakai nama Yesus untuk menjual agama Islam. Mengklaim kenabiannya dengan menggunakan nama Yesus, bahwa ia adalah yang dijanjikan atau Kristus atau Mesias baru. Mengenai hal ini Yesus sudah mengingatkan kita, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Ka'bah di Mekah sudah dinubuatkan oleh Yesus agar kita jangan pernah pergi ke sana. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 25-26. Ka'bah adalah sebuah bilik yang berada di tengah-tengah padang gurun, yang sekarang sejak abad ke-20 ini dihias demikian elok sehingga tidak nampak bahwa ia adalah sebuah bilik kecil di tengah padang gurun.
Alkitab dengan jelas menuliskan kata Mahmadim yang berharga. Mahmadim ini dalam bahasa Arab tertulis Muhammad atau Ahmad. Sedikitnya ada 12 kali ditulis dalam Alkitab. Salah satunya ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Namun, bila Mahmadim dipaksakan bahwa itu adalah nama Muhammad, maka tetangga saya di Indonesia, yaitu Pak Kudus, ternyata telah dinubuatkan dalam Alkitab juga. Berkali-kali Alkitab menyebut kata kados atau kudus. Jadi dalam membaca Alkitab, tidak boleh asal ada disebut, maka artinya mengarah kepada seseorang. Sebab dengan demikian, apakah karena nama saya bernama Paul, artinya saya adalah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, memang saya adalah nabi ke-26. Apa bukti kenabian saya bagi Islam? Saya berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia. Tidak pernah meniduri pembantu atau memperkosanya. Saya tidak pernah membunuh dan merampok. Saya juga tidak pernah mengawini anak kecil di bawah umur. Akhlak saya jauh lebih baik. Mujizat saya adalah kitab serial mengukat Alkitab. Dan videonya hari ini sedang Anda simak adalah sebuah mujizat yang insya Allah akan menyadarkan Anda. Orang yang menganiaya orang Kristen menyangka beribadah kepada Allahnya. Sudah dinubuatkan pula oleh Yesus tentang persekusi oleh orang Islam terhadap orang Kristen ini sebagai ibadah kepada Allah Islam. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2. Orang Islam suka sekali berdoa di pinggir jalan, berpuasa, dipamerkan, dan bahkan melarang orang lain untuk buka warung, dan melarang orang lain makan dan minum di hadapan mereka, sebab mereka sedang puasa. Hal memamerkan ritual ibadah ini, padahal Yesus sudah memperingatkan, agar kalau berdoa dan puasa, jangan dipamerkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Orang Islam suka sekali beribadah, sholat di tengah jalan dan di alun-alun, sementara masjid mereka yang besar dan megah digunakan untuk tidur. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Orang Islam suka sekali rahasia orang-orang yang tidak puasa. Warung-warung ditutup paksa padahal mereka sedang mencari nafkah untuk sehari-hari, dan hanya itu mata pencaharian mereka. Namun orang-orang munafik ini menutup warung mereka, tidak peduli mereka makan apa, tidak peduli si pemilik warung dan anaknya ini mau jadi apa. Yang penting mereka melampiaskan hasrat mereka untuk beribadah. Walaupun saya yakin sekali 75% daripada orang-orang yang suka menutup warung ini tidak puasa. Seorang muda yang galau dan putus asa karena masa lalu yang tidak jelas, yatim piatu dan terpaksa menikahi seorang wanita tua kaya raya yang usianya 2 kalinya demi lepas dari kemiskinan. Dalam keputusasaannya, ia merenung dan masuk ke dalam gua untuk bertapa, dan tidak disangka ia bertemu sesosok jin di dalam gua tersebut, dan kemudian jin itu mencekiknya sambil berkata, "Ikru." Jin ini mengaku bernama Jibril atau Gabriel. Namun malaikat Tuhan selalu datang dengan damai sejahtera, bukan menakut-nakuti, bukan dengan mencekik,
malaikat Tuhan selalu berkata, "Jangan takut." Namun Muhammad nampaknya bertemu dengan iblis yang menyamar menjadi malaikat terang seperti yang tertulis dalam Alkitab. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Muhammad mendapat wahyu dari malaikat yang ditawan di dalam Gua Hira. Mengenai Gua Hira ini, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Islam menentang penguasa yang menebus mereka. Yesus bukan Allah. Yesus tidak pernah disalib menebus umat manusia. Yesus bukan Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1. Islam menyangkal bahwa sang Sayyidina atau sang penguasa telah menebus semua dosa mereka. Mereka terus berlomba melakukan perbuatan amalan ajaran agamanya. Padahal setiap kali orang Islam mengamalkan ajaran Islam, artinya harus ada orang kafir atau non-Islam atau togut yang tidak sepaham dengan penafsirannya yang harus dibunuh. Bahkan menyangkal bahwa Yesus memang benar-benar disalib dengan mengklaim bahwa Allah Islam adalah Allah yang maha penipu daya. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sama seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah pembunuh dan bapa segala pendusta. Iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, ia adalah bapa segala pendusta. Orang Islam suka sekali membunuh dan mengatakan halal darah para kafir dan togut, orang-orang yang bukan Islam atau orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dalam kesamaannya dengan Allah, Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi sama serupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Muhammad mengacungkan pedangnya kepada sukunya sendiri, yakni orang-orang Quraisy, untuk memaksa mereka menjadi Islam. Setelah Islam menjadi kuat di Madinah dan Mekah, maka mereka menjarah seluruh Arab. Mereka kemudian pergi ke Afrika Utara. Di mana ada Islam, di situ ada jejak kematian. Islam bahkan diberi kuasa menyesatkan sepertiga bintang di langit, yakni orang-orang Kristen, seperti yang telah dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 12 ayat 3-4. Tidak puas dengan Arab dan Afrika Utara, mereka merambah Eropa. Namun tidak berhasil karena orang-orang Eropa terlalu kuat dan pintar bagi orang-orang Islam.
bahkan sampai dengan hari ini. Klaim agama damai Islam, akan ada damai bila menjadi Islam. Tidak segan-segan mereka akan menumpahkan darah bagi yang tidak mau menjadi Islam. Antikristus berasal dari Kristen. Muhammad adalah orang Kristen. Ia membaca Alkitab dari istri dan pamannya, yakni Warakah. Lalu menganggap dirinya adalah nabi dan menyesatkan seluruh dunia. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Antikristus akan datang menyatakan dirinya, mematahkan salib, dan dia akan mengusir dan akan membunuh semua babi-babi di dunia. Imam Mahdi adalah antikristus. Ia memerintah selama 7 tahun dan menyesatkan seluruh dunia dengan mengislamkannya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Wahyu 11 ayat 2-3. Namun apa kata Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yohanes 14 ayat 9. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 6-7. Demikianlah firman Yehova Elohim kepada Nabi Yesaya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 42 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus mengembalikan umat manusia kepada hukum yang sejati, yaitu hukum kasih, kasihilah musuhmu. Hukum kasih yang bukan saja mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepadamu, namun bahkan kepada musuh-musuhmu dengan mengampuni mereka, bukan hanya mengampuni dengan memberkati mereka. Namun Muhammad mengembalikan para pengikutnya ke zaman Babilonia kuno, ke zaman jahiliyah, ke zaman yang sangat primitif. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membunuh, namun Muhammad menghalalkan segala pembunuhan dengan dalih agama, dengan dalih membela agama. Hanya Allah impoten yang perlu dibela. Allah yang sejati,
bukan menyuruh umatnya untuk berjihad membela dirinya dan agamanya. Allah yang sejati memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus mengampuni. Apabila seluruh dunia belajar tentang kasih dan pengampunan yang benar, bukan yang disesatkan oleh banyak orang, maka dunia akan damai. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membunuh. Membenci pun jangan, karena membenci, dengan Anda membenci berarti Anda sudah membunuh. Maka Muhammad justru menghalalkan darah para pembenci Islam. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan Islam pun dibunuh dan dihalalkan darahnya. Umatnya meneladani hal yang demikian sehingga hari ini negara-negara Islam semua saling berperang satu sama lain, dan orang-orang yang bukan Islam disingkirkan, dianiaya. Dan kalau saudara lihat hari ini banyak sekali pencari suaka, ada jutaan pencari suaka dari negara Islam yang pergi ke negara yang kalian sebut dengan kafir Eropa. Namun justru orang-orang yang kalian sebut kafir ini yang memberikan perlindungan yang layak kepada para pencari suaka ini. Orang-orang Islam yang lari dari negara Islam diberi tumpangan, bukan hanya diberi tumpangan, diberi makan, bukan hanya diberi makan, diberikan sekolah yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, bahkan diberikan kesamaan hukum, derajat, persamaan hak yang sama di Eropa ini.